Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk melihat aturan-aturan Allah. Lalu lihat kehidupan dan pola kehidupan kita di permukaan bumi ini. Bapak dan Ibu dan saya akan sepakat, kita sudah hidup di negeri yang terbalik. Dan itu yang membuat hidup kita sulit. Kami di dunia pendidikan, saya di samping berdakwah juga memiliki sekolah yang berarti kita sedikit banyaknya mengerti dunia pendidikan. Kami menyaksikan di dunia pendidikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak kecil, anak usia TK dan semacamnya, usia SD dilarang menghafal di negeri kita ini. Tidak boleh berikan hafalan, diberikan pemahaman-pemahaman saja, pengenalan-pengenalan saja, pemahaman hafalan jangan. Padahal usia dini, usia hafalan. Anak kecil usia TK, usia SD, usia menghafal, bukan usia memahami. Di negeri kita dilarang menghafal. Kita ditegur karena memberikan hafalan kepada anak-anak. Hafalan ayat-ayat Allah, hafalan zikir-zikir, zikir masuk toilet, zikir keluar toilet, zikir pakai baju, zikir mau makan, zikir diberikan hafalan kepada anak-anak. Ditegur, nggak boleh. Tapi menghafal nyanyi boleh. Padahal itu usia hafalan. Nanti begitu sudah saatnya memahami, bangku kuliah diberikan rumus sebanyak-banyaknya untuk dihafal. Untuk udah kuliah kan? Ngapal rumus nggak? Sebanyak-banyaknya rumus dihafal. Di waktu usia dini, usia menghafal tidak boleh menghafal. Di saat usia memahami mulai tajam dan hafalan sudah mulai sulit menghafal, diberikan rumus sebanyak-banyak untuk dihafal. Hasil akhirnya apa? Nggak punya apa-apa. Usia menghafal tidak dimanfaatkan untuk menghafal, usia memahami dimanfaatkan untuk menghafal sebanyak-banyaknya. Hafal sampai ujian saja. Lewat ujian, lewat hafalan. Akhirnya kosong. Lihat para ulama kita dahulu. Kecil mereka menghafal. Besar mereka tinggal memahami apa yang mereka hafal. Jadilah mereka para ahli ilmu, jadilah mereka para ilmuwan yang luar biasa. Karena memang di usia menghafal diberikan hafalan. Saya tidak berani menuding. Namun saya khawatir ada orang-orang di balik dunia pendidikan yang sengaja membuat keterbalikan itu. Karena dunia ini sering banyak disetting oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau disetting oleh orang-orang yang mungkin berkeinginan untuk menghancurkan manusia, terutama umat Islam di Indonesia yang dikhawatirkan karena memiliki jumlah yang terbesar di setiap negara, di seluruh negara di permukaan bumi. Dan saya melihat sekarang pelajaran anak SD sudah sebesar setebal-tebal ini buku pelajaran yang harus mereka baca. Kelas 1. Dan tidak satu pun dari yang setebal itu hafalan. Pemahaman, memahami ini, memahami itu. Cerita yang harus difahami, lalu pertanyaan sesuai dengan pemahaman cerita. Bukan masanya anak-anak kita diberikan itu. Belum masanya. Suruh saja dia menghafal. Kalau kita beradu menghafal dengan anak kita, kalah kita, Pak. Beradu cepat menghafal dengan anak kita, kalah kita. Itulah hebatnya mereka menghafal. Kenapa tidak boleh menghafal? Dan kalau kita beradu memahami dengan anak kita kalah. Karena kita lebih tajam pemahamannya. Maka gunakan kesempatan dunia menghafal dengan hafalan. Ahli ilmu telah mengatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Dan itu perkataan yang dinukilkan dari Imam Hasan Al-Basri. Belajar waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Saking lengketnya hafalan yang kita hafal waktu kecil. Lalu kenapa harus dijauhkan hafalan itu dari anak-anak kita? Kenapa dilarang di usia dini kita memberikan hafalan kepada anak-anak kita? Saya khawatir ada sesuatu yang terjadi di sana yang kita tidak ketahui. Ada orang-orang pintar secara halus memasukkan konsep-konsep yang sudah terbalik dalam dunia pendidikan.